Fara'aitu rajulan lam aru ahsana minhu wajhan. Lalu aku melihat seorang laki-laki yang tidak pernah aku lihat itu wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita halaman 53. Al-Bab As-Sabi Asar, bab yang ke-17, Fi Bayanil Amanah wa Taubah, menjelaskan tentang amanah dan taubat. Urwiya an Muhammad ibn al-Munkadir annahu qala sami'tu abi yaqul bainama Sufyan ats-Tsauri yatuf idh ra'a rajulan la yarfa'u qadaman wa la yad'u qadaman illa wa huwa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faqultu ya hadza innaka qad tarakta tasbih wa tahlil wa aqbalta bis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal indaka fi hadza syai'? Qala man anta? Afakallah. Faqultu ana Sufyan ats-Tsauri. Qala laula annaka zahidu ahli zamanik ma akhbartukan hali wala at-taliuka ala sirri. Jadi berkaitan dengan salah seorang sufi yang bernama Sufyan ats-Tsauri. Tsumma qala li, kemudian dia berkata kepadaku, kharajtu, saya pernah keluar dari rumah, meninggalkan kampung, wa walidi, dan ayahku, hajan ila baitillahil haram, jadi pergi haji. Jadi saya dan ayahku suatu saat pergi haji ke Baitillahil Haram. Hatta idza kuntu fi badil manazil, kemudian setelah melewati beberapa tempat, maridha walidi, ayahku sakit karena ayahku sudah tua. Fakumtu bisyanihi, lalu aku rawat dia hatta mata, sampai meninggal dunia. Jadi meninggal dunia di tengah jalan dalam rangka OTW mengerjakan haji. Pas wadda wajuhu, aku melihat wajahnya hitam setelah meninggal dunia. Ya, ruhnya keluar dari badan, kemudian dia melihat wajah bapaknya itu hitam. Fakultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ghattaitu wajhahu, lalu aku tutupi wajahnya. Faghalabatni ainaya, dan kedua mataku mengeluarkan air mata. Fanimtu hazinan, dan saya lalu tertidur sangat sedih. Fara'aitu rajulan lam aru ahsana minhu wajhan, lalu aku melihat seorang laki-laki yang tidak pernah aku lihat sebagus itu wajahnya. Wala anzaku minhu sauban, dan juga bajunya sangat bersih. Wala atyabu minhu rihan, dan sangat harum baunya. Yarfa'u qadaman wa yadau ukhra, dia angkat satu kaki dan dia letakkan kaki yang lain. Hatta dana min walidi, lalu dia mendekati ayahku. Fakasapal izaro an wajihi, lalu dia buka penutup kepala itu, penutup wajahnya. Fa amara biyadihi ala wajihi, lalu dia memerintahkan untuk membuka wajahnya. Fabyaddo, kemudian wajah ayahku terlihat putih kembali. Yang tadinya hitam, setelah orang itu
datang lalu membuka wajahnya. Summa waliya rojian, lalu dia mengatakan innallah fata'allaqtu bi thawbihi, lalu aku gantung bajunya. Wa qultu ya Abdullah, lalu aku bertanya, wahai hamba Allah, man anta, siapa engkau sebenarnya? Yang membuka wajah ayahku yang tadinya kelihatan hitam sekarang sangat putih, sangat cerah. Mengatakan, ana Muhammad, man anta alladzi mannallahu ala walidi, siapa engkau sebenarnya yang telah memberikan rahmat kepada ayahku, fi ardil gurbah, di bumi yang sangat asing ini. Karena kita semua dalam perantauan perjalanan menuju Mekah. Qala au ma ta'rifuni, apakah engkau ingin mengenal aku? Ana Muhammad bin Abdullah, saya adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi maksudnya Nabi. Jadi Nabi waktu itu menghampiri ahli sufi itu dan dia membuka wajahnya. Dia mengatakan sahibul Quran, adalah orang yang selalu memelihara Al-Quran. Amma walidak, adapun ayahku, adapun ayahmu adalah pakana musrifan ala nafsihi, ia terlalu sibuk memikirkan dirinya. Walakin kana yuksirus sholata alayya, meskipun demikian ia sangat banyak berselawat kepadaku. Jadi salah satu rahasia kenapa Sufyan Ats-Tsauri wajahnya begitu putih, ya, yang sebelumnya hitam, kemudian begitu putih dan berseri-seri, itu berkat dia selalu membaca selawat kepada Nabi. Nah itu. Falamma nazala bihi ma nazala istaghasa bi wa naghiyas liman aksara sholata alayya. Kata Nabi, saya akan menolong orang yang sering membaca salawat kepadaku. Pantabahtu, lalu aku terbangun. Wa idza wajah abi qad biado, dan tiba-tiba wajah ayahku Sufyan Ats-Tsauri adalah sangat putih. Nah ini berkat kita membaca salawat Nabi, insya Allah nanti wajah kita di hari kiamat itu akan sangat cerah dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya kita membaca salawat kepada Nabi. Waruya an Amr bin Dinar, dan diriwayatkan dari Amr bin Dinar an Abi Ja'far, dari Abi Ja'far anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi pernah bersabda, man nasiyas sholata alayya, barang siapa yang lupa berselawat kepadaku, faqad akhta'a tariqal jannah, berarti dia telah melupakan jalan menuju surga. Nah, jadi dalam penjelasan ini bahwa salah satu jalan menuju surga adalah sering membaca selawat Nabi, minimal satu hari 15 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selawat yang paling singkat. Bisa yang lebih panjang lagi tentu lebih baik. Bisa salawat kamilah, ya, bisa salawat nariyah dan sebagainya. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamma. Nah, itu. Jadi kalau kita mempunyai hajat, minimal kita baca 100 kali, ya. Insya Allah hajat kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan barang siapa yang berdoa kepada Allah, dia memuji tetapi tanpa bersalawat kepada Nabi, maka doanya tidak diterima. Jadi salawat kepada Nabi adalah sangat strategis kedudukannya dalam doa. Bahkan kita menjadi rukun daripada sholat atau rukun doa adalah salawat kepada Nabi. Pertama adalah membaca puji-pujian, yang kedua bersalawat kepada Nabi, yang ketiga apa yang kita minta, yang ketiga, yang keempat adalah kita doakan juga saudara-saudara kita orang beriman yang meninggal dunia. Karena itu dalam rukun khutbah itu antara lain ada 5. Yang pertama adalah kita memuji Allah, yang kedua bersalawat kepada Nabi, yang ketiga membaca Al-Quran, yang kelima adalah tausiah, mengajak takwa kepada hadirin yang hadir pada sholat Jumat. Demikian pentingnya sholat kepada Nabi, ya. Ini jangan sampai kita melalaikan, ya, minimal satu hari itu 15 kali. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dan wajah kita diberikan cahaya yang bersinar-sinar dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, pentingnya bersalawat kepada Nabi dalam sehari-hari
atau dalam berdoa. Dari saya cukup sekian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.